Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawaludin dengan NPM 073524111123. Saya Gita Lestari Lakim dengan NPM 073524111116. Dan saya Dwi Nabila Muhammad dengan NPM 073524111133. Oke, kami dari kelompok basis kece akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul Sistem Basis Data Manajemen Bandara Sultan Babullah. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Baik, jadi di sini saya akan memberikan pemaparan singkat proses bisnis dari proyek kami, yaitu Sistem Basis Data Manajemen Bandara Sultan Babullah. Manajemen Bandara Sultan Babullah ini menggunakan sistem untuk mengelola data penumpang, tiket, penerbangan, pesawat, maskapai, gate, bagasi, dan petugas. Penumpang memesan tiket yang terhubung ke penerbangan dan bagasinya. Sementara setiap penerbangan dioperasikan oleh pesawat milik maskapai dan menggunakan satu gate atau satu gerbang. Sistem memastikan seluruh informasi operasional bandara tercatat, terhubung, dan mudah dilacak. Berdasarkan proses bisnis yang didapat pada langkah sebelumnya, selanjutnya ditentukan entitas atribut dan UID-nya, termasuk atribut mandatori dan opsional. Pada proses bisnis yang sudah saya paparkan sebelumnya, terdapat entitas tiket dan atribut UID-nya ID tiket, atribut nomor tiket mandatori, kelas penerbangan mandatori, harga tiket mandatori, ID penerbangan dan ID penumpang mandatori. Kemudian entitas penumpang dengan atribut UID-nya ID penumpang, atribut nama mandatori, nomor KTP mandatori, alamat, telepon, email, dan nomor paspor opsional. Kemudian terdapat entitas maskapai dengan atribut UID-nya ID maskapai, atribut nama maskapai, kode ICAO, dan negara asal, atributnya mandatori. Kemudian kontak, atributnya opsional. Terdapat juga entitas pesawat dengan atribut UID-nya ID pesawat, kemudian atributnya nomor registrasi, tipe pesawat, kapasitas, memiliki atribut mandatori. Kemudian entitas penerbangan, atributnya UID, ID penerbangan, atribut nomor penerbangan, atribut tanggal, atribut keberangkatan dan atribut kedatangan, atribut status penerbangan, atribut bandara asal ID, dan atribut bandara tujuan ID, atribut ID pesawat, dan atribut ID gerbang. Semuanya memiliki atribut mandatori. Kemudian entitas gerbang, terdapat atribut UID-nya ID gerbang, atribut nomor gerbang dan tipe gerbang, atributnya mandatori, dan atribut lokasi, atributnya opsional. Kemudian entitas bagasi, atribut UID-nya ID bagasi, atribut berat, status, dan ID tiketnya, atributnya mandatori. Kemudian entitas petugas, atribut UID-nya ID petugas, atribut nama, jabatan, shift, dan ID bandara mandatori. Kemudian entitas bandara, atribut UID-nya ID bandara, atribut nama bandara dan lokasi, atributnya mandatori. Seperti yang sudah terdapat pada pemaparan singkat saya tadi perihal proses bisnisnya, menentukan relasi antar entitas menggunakan diagram matriks berdasarkan skenario bisnis yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Didapatkan beberapa relasi yang terjadi pada entitas-entitas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk memastikan setiap relasi terdeteksi, maka digunakan diagram matriks. Diagram matriks akan memuat relasi yang terjadi dan nama relasi antara entitas-entitas. Penamaan relasi dilakukan dua arah. Selengkapnya bisa dilihat pada gambar diagram matriks berikut. Saya ambil contoh pada baris pertama, yaitu entitas tiket. Entitas tiket memiliki relasi dengan entitas penumpang, yang dimana nama relasi tersebut dimiliki. Karena nama relasi dilakukan dua arah, maka entitas penumpang juga memiliki relasi dengan entitas tiket, yang dimana nama relasi tersebut memiliki. Kemudian relasi antara entitas tiket dan entitas penerbangan juga memiliki nama relasi dimiliki dan memiliki. Relasi antara entitas maskapai dan entitas pesawat yaitu mengoperasikan. Begitupun sebaliknya, entitas pesawat dan entitas maskapai yaitu dioperasikan. relasi antara entitas penerbangan dan entitas pesawat, di mana entitas penerbangan menggunakan entitas pesawat dan entitas pesawat digunakan entitas penerbangan. Relasi antara entitas penerbangan dan entitas gerbang, di mana entitas gerbang digunakan
oleh entitas penerbangan dan entitas penerbangan menggunakan entitas gerbang. Kemudian relasi antara entitas petugas dan entitas penerbangan yang dimana entitas petugas memiliki relasi menangani entitas penerbangan dan entitas penerbangan ditangani oleh entitas petugas. Kemudian relasi antara entitas petugas dan entitas bandara, di mana relasinya yaitu entitas petugas ditugaskan oleh entitas bandara dan entitas bandara menugaskan entitas petugas. Menentukan optionality dan cardinality. Berdasarkan skenario bisnis, maka didapatkan optionality dan cardinality pada setiap relasi seperti berikut. Entitas tiket dan entitas penumpang. Optionality-nya, setiap tiket harus dimiliki oleh penumpang, mandatory, dan setiap penumpang dapat memiliki banyak tiket, opsional. Cardinality-nya, setiap tiket dimiliki oleh satu penumpang, dan setiap penumpang dapat memiliki satu atau lebih tiket, one to many. Kemudian entitas tiket dan entitas penerbangan. Optionality-nya, setiap tiket harus dimiliki oleh penerbangan, mandatory, dan setiap penerbangan dapat memiliki banyak tiket, opsional. Cardinality-nya, setiap tiket harus dimiliki oleh satu dan hanya satu penerbangan, dan setiap penerbangan dapat memiliki satu atau lebih tiket, one to many. Gambar relasinya bisa dilihat pada gambar. Entitas maskapai dan entitas pesawat. Optionality-nya, setiap maskapai dapat mengoperasikan banyak pesawat, opsional, dan setiap pesawat harus dioperasikan oleh maskapai, mandatory. Cardinality-nya, setiap maskapai dapat mengoperasikan lebih dari satu pesawat, dan setiap pesawat harus dioperasikan oleh satu maskapai, one to many. Kemudian entitas penerbangan dan entitas pesawat. Optionality-nya, setiap penerbangan harus menggunakan pesawat, mandatory, dan setiap pesawat dapat digunakan oleh penerbangan, opsional. Cardinality-nya, setiap penerbangan harus menggunakan satu dan hanya satu pesawat, dan setiap pesawat dapat digunakan satu atau lebih penerbangan, one to many. Kemudian entitas penerbangan dan entitas gerbang. Optionality-nya, setiap penerbangan harus menggunakan gerbang, mandatory, dan setiap gerbang dapat digunakan dalam penerbangan, opsional. Cardinality-nya, setiap penerbangan harus menggunakan satu dan hanya satu gerbang, dan setiap gerbang dapat digunakan satu atau lebih penerbangan, one to many. Kemudian entitas bandara dan entitas gerbang. Optionality-nya, setiap bandara dapat memiliki banyak gerbang, opsional, dan setiap gerbang harus dimiliki oleh satu bandara, mandatory. Cardinality-nya, setiap bandara dapat memiliki satu atau lebih gerbang, dan setiap gerbang hanya dimiliki oleh satu bandara, one to many. Kemudian entitas bagasi dan entitas tiket. Optionality-nya, setiap bagasi harus dimiliki oleh tiket, mandatory, dan setiap tiket dapat memiliki bagasi, opsional. Cardinality-nya, setiap bagasi harus dimiliki satu dan hanya satu tiket, dan setiap tiket dapat memiliki satu atau lebih bagasi, one to many. Kemudian entitas petugas dan entitas penerbangan. Optionality-nya, setiap petugas dapat menangani penerbangan, opsional, dan setiap penerbangan harus ditangani oleh petugas, mandatory. Cardinality-nya, setiap petugas dapat menangani satu atau lebih penerbangan, dan setiap penerbangan harus ditangani oleh satu atau lebih petugas, many to many. Kemudian entitas penerbangan dan entitas bandara. Optionality-nya, setiap penerbangan harus dimiliki oleh satu bandara, mandatory, dan setiap bandara dapat memiliki banyak penerbangan, opsional. Cardinality-nya, setiap penerbangan harus dimiliki oleh satu bandara, dan setiap bandara dapat memiliki satu atau lebih penerbangan, one to many. Berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya, diagram matrik, optionality, dan cardinality, digambarkan ERD lengkap dengan menggabungkan seluruh relasi yang didapat sebelumnya. Bisa dilihat pada gambarnya. Oke, baik, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Nabila Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya. Untuk itu kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cari supertype dan subtype-nya. Pada sistem basis data dari data manajemen Bandara Sultan Babulah ini tidak diterapkan konsep supertype dan subtype-nya, karena seluruh atribut dan data yang diperlukan dapat ditampung dalam satu entitas tunggal tanpa perlu pemisahan tipe. Selanjutnya yaitu melakukan normalisasi. Pada bentuk normal pertama, semua tabel seperti penumpang, penerbangan, tiket, dan petugas telah memiliki primary key, dan setiap kolom menyimpan satu nilai tunggal.
Pada bentuk normal kedua, setiap tabel sudah memiliki kunci utama, misalnya ID tiket, ID penerbangan, dan ID penumpang, sehingga tidak ada ketergantungan pada presial antara atribut. Kemudian pada bentuk normal ketiga, yaitu semua atribut atau non-key hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel, bukan pada atribut non-key lainnya. Berdasarkan hasil analisis, dalam sistem manajemen basis data, Bandara Sultan Babullah telah memenuhi proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga. Selanjutnya, menyelesaikan masalah relasi many to many. Terdapat satu relasi many to many yang muncul pada langkah sebelumnya, yakni antara entitas petugas dan entitas penerbangan, sehingga perlu diperbaiki dengan memberikan entitas persimpangan. Entitas persimpangan yang muncul adalah entitas penugasan. RD-nya menjadi seperti berikut. Baik, pada gambar ini suatu penerbangan dapat memiliki lebih dari satu penugasan, sedangkan banyak penugasan harus dimiliki satu penerbangan. Kemudian petugas dapat memiliki lebih dari satu penugasan, dan banyak penugasan harus dimiliki oleh satu petugas. Selanjutnya yaitu relasi non-transferable. Pada RD yang dihasilkan di langkah sebelumnya terdapat relasi yang non-transferable, yakni relasi antara penumpang dan tiket. Kita tahu bahwa setiap tiket hanya berlaku untuk satu penumpang tertentu dan tidak dapat dipindahkan ke penumpang lain. Ya, demikian juga antara tiket dengan bagasi. Bagasi tidak dipindahkan ke tiket karena data berat tag bagasi dan penerbangan sudah tercatat berdasarkan tiket awal, sehingga RD-nya menjadi seperti berikut. Ya, terdapat dua buah relasi non-transferable, yakni antara entitas penumpang dan tiket, serta antara entitas tiket dan bagasi. Ya, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke teman kelompok saya selanjutnya, yaitu Sawaludin. Dan kali ini saya akan melakukan mapping pada tabel tiket. Nah, pada tabel tiket di sini pada kolom pertama terdapat kolom ID tiket dengan optionality-nya mandatory, dan kolom ini merupakan primary key dengan tipe data varchar 2 dan presisi 6. Kemudian terdapat kolom nomor tiket dengan optionality-nya mandatory, kemudian tipe datanya number dan presisinya yaitu 13. Kemudian terdapat kolom kelas penerbangan dengan optionality-nya mandatory, dan kemudian tipe datanya varchar 2 dengan presisi 15. Kemudian kolom harga tiket dengan optionality-nya yaitu mandatory, tipe datanya desimal dan presisinya 10,2. Kemudian ada kolom ID penerbangan dengan optionality-nya yaitu mandatory, dan pada kolom ID penerbangan ini merupakan foreign key yang merujuk ke tabel penerbangan. Tipe datanya varchar 2 dan presisinya 6. Kemudian kolom ID penumpang dengan optionality-nya yaitu mandatory, dan pada kolom ini merupakan foreign key yang merujuk kepada tabel penumpang. Tipe datanya varchar 2 dan presisinya 6. Perintah SQL DDL. Nah, pada langkah ini sebelum menjalankan perintah untuk membuat tabel, pastikan tabel yang akan kita buat yaitu merupakan tabel referensi. Nah, tabel referensi ini atau FK kita buat terlebih dahulu agar tidak terjadi error dalam pembuatan tabel. Di sini saya akan menjelaskan perintah membuat tabel maskapai. Untuk membuat tabel maskapai di SQL, pertama kita menggunakan perintah create table yang diikuti dengan nama tabel yaitu maskapai, dan kemudian diikuti dengan nama kolomnya. Di sini terdapat kolom ID maskapai dengan tipe data varchar 2 dan presisinya 10. Dan kemudian kita buatkan keterangan khusus. Untuk membuatkan keterangan khusus, kita menggunakan perintah constraint yang diikuti dengan nama constraint-nya yaitu maskapai underscore ID underscore PK, dan diikuti dengan jenis constraint-nya apa. Nah, di sini yaitu primary key. Kemudian kolom nama maskapai dengan tipe data varchar 2 dan presisi 50. Kemudian kita membuatkan keterangan khusus dengan menjalankan atau menggunakan perintah constraint yang diikuti dengan nama constraint-nya yaitu maskapai underscore nama maskapai underscore NN, dan diikuti dengan jenis constraint-nya yaitu not null. Kemudian kolom kode ICAO dengan tipe data varchar 2, presisinya 3, dan kemudian kita menambahkan keterangan khusus dengan menggunakan perintah constraint
yang diikuti dengan nama constraint-nya maskapai underscore kode underscore ICAO underscore NN, dan jenis constraint-nya yaitu not null. Kemudian kolom negara asal dengan tipe data varchar 2, presisinya 20. Kemudian kita menambahkan keterangan khusus dengan menggunakan perintah constraint yang diikuti dengan nama constraint-nya di sini yaitu maskapai underscore negara underscore asal underscore NN, dan jenis constraint-nya di sini not null. Lalu kemudian kolom kontak dengan tipe data varchar 2, presisinya 50, dan kita menambahkan keterangan khusus dengan menggunakan perintah constraint yang diikuti dengan nama constraint-nya di sini yaitu maskapai underscore kontak underscore n, dan jenis constraint-nya yaitu null. Selanjutnya perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada setiap tabel. Nah, di sini tabel yang saya akan gunakan sebagai contoh yaitu tabel maskapai. Untuk memasukkan data ke tabel di sini kita menggunakan perintah insert into yang diikuti dengan nama tabel. Nah, nama tabelnya di sini yaitu ID maskapai, dan kemudian diikuti dengan nama kolom yang akan kita masukkan data. Nah, di sini nama kolom yang akan kita masukkan datanya yaitu ID maskapai, nama maskapai, kode ICAO, negara asal, dan kontak. Kemudian diikuti dengan perintah value untuk memasukkan data. Nah, di dalam perintah value ini isinya yaitu data yang akan kita masukkan ke dalam kolom yang telah kita deklarasikan di awal tadi dengan urutan yang sesuai antara isi data dan nama kolom yang telah kita deklarasikan di awal. Pada kolom pertama yaitu MK001, kemudian Garuda Indonesia untuk nama maskapainya, kemudian GIA untuk kode ICAO, kemudian Indonesia untuk negara asal, kemudian plus 62 804 1807807 untuk kontak, dan lakukan hal yang sama ke kedua tabel setelahnya. Lalu untuk mengecek apakah data sudah masuk, kita bisa menggunakan perintah select from yang diikuti dengan nama tabel. Karena nama tabel yang kita isikan tadi yaitu tabel maskapai, jadi kita menggunakan select from maskapai, dan outputnya bisa dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya menjalankan perintah join. Nah, di sini contoh yang akan saya gunakan untuk menjalankan perintah join yaitu antara tabel maskapai dan tabel pesawat, dan foreign key-nya itu sama dengan ID maskapai. Dan pada contoh ini saya akan menggunakan perintah natural join. Nah, di sini kita menggunakan perintah select yang diikuti dengan nama kolom untuk memilih kolom apa saja yang akan kita tampilkan dalam perintah join ini. Misalnya di sini kolom nomor registrasi, nama maskapai, kode ICAO, tipe pesawat, negara asal, dan kontak. Lalu kemudian kita jalankan perintah from yang diikuti dengan nama tabel. Dan di sini kita mengambilnya dari tabel pesawat. Lalu kemudian kita menjalankan perintah natural join yang diikuti dengan nama tabel yang akan kita gabungkan. Dan di sini kita akan menggabungkannya dengan tabel maskapai, dan outputnya bisa dilihat seperti pada gambar di layar. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pesan dan kesan saya saat mengikuti atau membuat proyek basis data ini yaitu saya dapat mempelajari banyak hal, mulai dari membuat ERD, membuat relasi antar entitas, dan membuat tabel di dalam SQL. Pesan saya yaitu saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah basis data, karena berkat bimbingannya saya dapat menyelesaikan proyek ini dan lebih mengerti mengenai konsep basis data di dunia nyata dengan lebih jelas. Baik, selama proses pengerjaan proyek basis data ini saya merasa banyak sekali yang perlu diperhatikan, mulai dari desain tabel, relasi, cara baca ERD, hingga memastikan semua query berjalan tanpa error. Walaupun sempat bingung, proyek ini justru membantu saya lebih paham dalam cara merancang dan mengelola tabel dengan benar. Selain itu, proyek ini juga memberi banyak hal positif, seperti menambah pemahaman tentang cara kerja alur sistem database, melatih ketelitian, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah saat terjadi error, serta membuat saya terbiasa menerapkan konsep yang awalnya hanya teori bisa menjadi praktik nyata. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah basis data, karena dari beliau juga saya memiliki pemahaman dalam sistem perancangan proyek ini. Dalam proyek ini hal-hal positif yang dapat saya ambil yaitu proyek ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang analisis proses bisnis, pemodelan basis data, serta penerapan ERD dan normalisasi. Selain itu,
Proyek ini melatih kemampuan berpikir secara logis, kerjasama tim, dan ketelitian dan penyusunan dokumentasi teknis. Melalui penerapan SQL dan berbagai constraint, proyek ini juga meningkatkan keterampilan praktis dalam membangun serta menguji sistem basis data secara nyata.